Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dan sahabat Pos Belitung. Nah, saat ini saya tepat berada di Kampung Laut, Kelurahan Paal 1, Tanjung Pandan, Belitung. Saya saat ini sedang berada di salah satu rumah seorang perempuan bernama Rohani dan suaminya bernama Ediar. Nah, suami istri ini dua-duanya mengalami sakit. Namun yang lebih parahnya lagi, istri dari Bapak Ediar ini, yaitu Ibu Rohani, sudah terbaring selama 10 tahun di tempat tidur dan tidak bisa beraktivitas seperti orang normal. Beliau, dari cerita singkat kami tadi dengan beliau, bahwa Ibu Rohani ini sempat terjadi kecelakaan di Tanjung Pandan dan sampai sekarang tidak bisa sembuh. Beliau sudah berobat kemana-mana, namun belum disembuhkan. Bukan uniknya lagi, tragisnya lagi, bahwa ketika kita sering mengajak ngobrol beliau, maka tangan kanan dari Ibu Rohani ini akan bergerak sendiri. Nah, beliau tidak punya anak dan hidup di rumah yang ada di belakang saya ini. Nah, beliau juga saat ini suaminya sudah 2 tahun tidak memiliki pekerjaan tetap, yaitu hanya menjadi seorang pemanggang ikan dengan upah 25.000 sampai 30.000 untuk 1 kali panggang. Maksud kami, penghasilan beliau juga tidak bisa ditentukan bahwa hari ini atau besok ada yang menggunakan jasa beliau atau tidak. Nah, Tribuners dan sahabat Pos Belitung, kita bisa lihat di rumah kuning inilah suami istri tersebut hidup, dan sudah 10 tahun ini Ibu Rohani terbaring di tempat tidur ya. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisi Ibu Rohani ini bersama suaminya hidup di rumah yang berwarna kuning. Baik Tribuners, di tempat inilah kita bering dulu. Nah, Tribuners, ini kamar dari Bu Rohani yang sehari-hari memang beliau tinggal di kamar ini ya, Bu ya? Iya. Di kamar ini, dan kalau keluar sering tuh, Bu? Enggak. Jarang ya? Kadang-kadang Maida aku nak keluar, kami gotong ini. Digotong. Terus beliau cuma hanya melihat jalan aja berarti, Bu? Iya, kan juga lah orang kesian juga. Okay. Jadi kan kini kami gotong berdua, kini kan laki ya, sebelah-sebelah. Ayo pasang pantal dulu untuk beliau duduk kan, baru diduduk, baru kini duduk kini ada setengah jam, 20 menit lagi tuh dilanan tamus lagi ke dalam, dikepak. Dia kepak. 10 tahun lah, Bu ya? Oh, 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih, Tribuners. Berarti memang kondisi beliau sudah dibilang sangat parah ya, Bu? Yo, pastilah kalau itu mah. Dari awal ke sekarang lebih parah atau gimana, Bu? Kelihatannya lebih sekarang lah. Lebih sekarang parah, Bu ya? Berarti keluarga gimana ini, Bu? Berarti itulah, kadang-kadang besuklah ke sini main, ngelihat kan keadaannya kayak apa dan gimana. Dipantau terus lah. Oke. Pertama kesehatannya, mandinya, badan dia kan harus dibersih, kesian. Yang bersihin siapa nih? Kadang-kadang aku, kadang-kadang laki dia lah. Iya. Tadi kan Hidup cuma berdua nih, Bu? duduk di berdua ini. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Jadi... Tapi ada lah kadang-kadang anak buah dia nengok, ngantar makanan, gitu-gitu kan berarti bisa maklum lah ya, namanya nggak anak buah, bisa tidak dana. Iya. Nah, Tribuners, kami permisi masuk ke kamar ya, Bu ya? Kalau Maida semprot. Ini Bu Rohani yang memang kondisinya perlu dibantu nih dari pemerintah sekitar maupun dinas yang terkait. Beliau sudah bulan berapa, Bu, kejadian kecelakaan itu? Itu bulan berapa, enggak ingat kok. Tapi 10 tahun yang lalu gitu ya? Iya, 10 tahun lah. Dari kecelakaan itu, Ibu Rohani ini sampai sekarang kaki tangan nih seperti ini, Tribuners. Jadi tidak jari-jarinya tidak begitu berfungsi. Tapi kalau diayun tangannya bisa. Ada bergetar gini nih. Bergetar-getar gitu. Oh, bergerak sendiri, Tribuners. Nah, dia sering gitu lama. Rajin lama gitu, nak dipegang. Nah, itu kan mulai dulu ya. Kalau sering diajak ngobrol kayak gitu, Bu ya? Iya.
Kadang-kadang menisak terlentang baring gitu, anak miring pula gitu. Jadi bergerak lah lama. Oke. Nah terus kalau tangan kirinya enggak jadi. Tangan kiri ini mending lah ya. Dapat lah misal megang-megang apa-apa gitu. Iya. Kaki Bu, kaki. Kaki sebelah nih dapat bertahan ini, tapi kaki yang sebelah ini nih. Ini berat. Ini kan jadi dokang duduk lama, tapi ini nih bengkak rajin. Yang bengkak ada ini. Ini Maida. Ini. Yang, Itu jadi agak sakit sampai sekarang. Sekarang nih, Sekarang. sakit nih. Agak sakit. kaki kiri enggak jadi masalah, berarti sebelah kanan ya Bu? Sebelah kanan. Sebelah kanan semua. Lah ini Bu, Bu Rohani kan udah 10 tahun nih. Iya. Dulu mungkin pernah dari pertama kecelakaan nih Bu ya. Kecelakaan terus berobat Bu ya. Iya. Nah waktu itu gimana tuh Bu? Berobat ke rumah sakit atau? Berobat di rumah sakit tuh tidak lama. Berobat di rumah sakit tuh kan tidak tahu apa badannya lagi ada misalnya siapa lah ya. Aduh. Dia orang halus lah gitu. Jadi di rumah sakit tuh bercakap terus kata orang. Oh ibu tidak sadar waktu itu? Tidak sadar, bercakap terus. Okay. Jadi yang kata anak buahku nih, usah gitu kata tetangga teh pula, jangan kata biar lah. Dia tuh kata lain kelihatan. Jadi setelah itu? Setelah itu ngambil dukun perunas. Dukun perunas tuh tangga jatuh tuh harusnya ngelapor ke dukun perunas. Dulu nama kecap toh. Jadi kami manggil itu baru tapak pintu belau, langsung belau istighfar. Astagfirullahaladzim kata belau. Nak dijadikan rumah ini kata. Banyak pegang dan kecil kata. Itu tangan ini nih pun tangannya macam dia beri pemain gitu. Asal digenggam mancit macam air gitu. Kaki sebelah kanannya berat. Tapi kalau berobat medis dulu di rumah sakit lama Bu? Enggak lama. Tidak lama, cuman sebulan ada. Enggak sampai sebulan, ada berapa hari lah enggak. Itu balik ke rumah. Balik ke rumah. Berobat tradisional, urut-urut berobat gitu. Jalan lah itu, berobat. Berobat jalan. Urut. Urut lah itu terus tak urut. Sampai sekarang belum ada perubahan Bu. Sampai sekarang ini selama desa berobat. Lah berapa tahun terakhir Bu? Dekat 3 tahun, 4 tahun kalau desa. Kenapa Bu udah berobat? Enggak ada orang mau, enggak ada duit kayak apa. Terpaksa lah bertahan di kamar ini. Dalam artinya ibu masih semangat kah untuk hidup gitu? Untuk sembuh. Semangat lah. Tapi pasrah lah itu. Pasrah lah. Kalau suami kan sekarang matanya lah enggak. Mata laki aku tuh ya enggak kelihatan. Kia pun misalnya nak bergandeng kan minta gandeng pakai motor. Dulu Isa bawa ke terapi bergandeng pakai motor. Kalau sih kan dia senggol dari motor. Dia belok tak nengok motor di depan. Jadi itulah kataku biar aja dia. Kami terapi di terapi batu giok memang dah. Kami tak disuruh manyar loh. Janganlah kata ibu usah manyar lah kata. Tak manyar kami. Nak berapa kali kami terapi. Pergilah ke sini kata usah manyar kata ibu itu. Oke. Berarti bapak kan sekarang tak begawe gini Bu ya? Enggak begawe. Matanya juga tadi Tribuners kami sempat ngobrol bahwa hanya jelas dilihat itu hanya berjarak 1 meter ya Bu ya. 1 meter untuk dilihat, dan kondisi ini pun beliau dulu kerja di pelabuhan jadi kuli panggul ya Bu? Iya. Kuli panggul, terus 2 tahun belakang ini sudah tidak bekerja lagi, dan sekarang penghasilan hidup sehari-hari gimana Bu? Enggak ada. Kadang-kadang dia beri anak buah. Kadang-kadang dia suruh orang manggang ikan itulah. Ngambil upah. Ambil upah ya. Bergerak kaki aku. Bergerak sendiri Bu? Oke. Kalau bergerak gini sakit gak Bu kira-kira? Enggak, rajin bergerak saja. Enggak gitu deh. Cuman bergerak gitu ya Bu? Iya, Bergerak sendiri. Tapi kalau duduk bisa? Kalau duduk dapat, tapi enggak dapat lama. Enggak dapat lama. Berapa menit Bu? Adalah minggat ini 20 menitan lah gitu. 20 menit, 30 menit lah. Dapat lah. Ini ada orang tua kan. Puas dua di kamar lo ya. Iya. Tolong aja aku angkat aku keluar. Pakai inilah bantal untuk duduk, untuk ngalah kubur. Ini kan di panggul. Di belakang nih kan bisa jatuh tuh ada lubang gede gitu kuring. Ada tetangga anak manggil.
manggil dokter Pringki dulu beli obat dari mana, mesan di Jakarta, tidak bayar juga beli obat. Inilah baik, tapi ini baik nih. Kalau anak kata dia nak rutin makan obat dulu, kan tidak rutin makan obat Maida, jadi dalamnya agak ada rasa sakit. Sampai sekarang? Sampai sekarang, jadi mentelentang, atau tidak pulang lama-lama. Tapi Ibu kalau misalkan ada orang baik nih Bu, Iya. yang pengen bawa Ibu ke rumah sakit lagi gimana untuk berobat? Nak jual lah, mana ada orang membawanya misalnya ada orang nunggu gitu kan. Tapi Ibu lagi semangat untuk sembuhnya lagi ada Bu ya? Malah. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan sembuh. 10 tahun nih aktivitas Ibu cuma di kasur nih. Di kasur duduk, inilah. makan Baring. Ini air minum. yang makan Ibu sendiri? Makan sendiri pakai tangan kanan, pakai sendok. Tangan kiri Bu? Ya, pakai tangan kiri. Dapat masih Bu? Dapat. Kalau dulunya Bu, pertama-tama kali? Oh dulu saya baru pertama jatuh atau nggak tapak telentang gitulah. Kalau kini nak miring dimiring gitu. Kalau nak telentang pula tidak dapat sendiri, harus nak ditelentang. Sekarang lah baru dapat anak bergerak-gerak macam gini. Dulu tidak dapat benar. Mandi itu dulu bukan duduk di kursi dulu mandi. Dibaring macam mayat di kamar mandi. Dibaring kalau duduk tidak dapat. Tidak dapat ya? Tidak dapat dibaring di kamar mandi. Baring terentang gitu. Kini kepala ni dia lah kenapa misalnya kan baju ke entah kenapa ke. Baru sekarang lah dapat gini. Bantal ni dapat. Berapa tahun itu Bu Ibu baring mandi baring itu? Mandi baring gitu sekitar berapa tahun ya? 4 tahun ada Bu? Sekitar 4 tahun dan 5 tahunan lah. Mandi Jadi baring gitu. Suami Ibu dengan sepupu Ibu yang bawa ke kamar mandi? Iya, anak buah yang mandinya. Jadi di lantai Bu? Di lantai kamar mandi, baringlah di lantai itu. Baringlah telentang macam mayat. Baru sekarang lah dapat duduk di kursi. Semenjak bisa berobat cocok jarum di Manggar. Berhubung di Manggar tak ada lagi cocok jarum, lagi berobat kan. Inilah sampai sekarang lagi berobat. Jadi yang ini tangan Ibu mabu ya? Iya, ini tangan Ibu. Apa. Ini Tribuners. Tapi kalau kita nak megang apa ini masih fungsi Bu? Enggak Tidak dapat. fungsi lagi. Ini nih apa nama istilah dulu kan lurus mungkin Bu ya? Dulu macam gini lah. Oke, terus berubahnya semenjak berapa tahun setelah kecelakaan? Tahun berapa itu aku buruk ke rumah Bu Aci di Raya tuh. Mulai kan tangan aku gini kata Bu Aci, tangan kau ni lama-lama bisa ngelungkung kata anak. Ngelungkung gini ya? Sekitar berapa tahun? Sekitar 4 tahunan lah kalau. Baru berubah kayak gini Bu, sampai sekarang berarti Bu. Dari jatuh tuh tidak dapat bergerak gini nih, tetap gitulah, tidak dapat bergerak. Akhirnya gini lah dia. Tapi dilurus gitu dipaksa tidak bisa Bu? Tidak bisa. Walaupun mutar tangan gitu tidak bisa Bu? Tidak bisa. Tidak bisa gitulah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu ya. Mudah-mudahan ya. Ada orang baik yang ingin membantu Bu ya. Iya. Mudah-mudahan lah. Bantu ibu, bantu bapak. Iya. Mudah-mudahan lah. Bapak tadi di belakang nah? Panggil kakek tuh. Di Agi Manggak nggak Bu? Tidak apa-apa lah ke belakang. Nah Tribuners, Ini kakek di depan. tidak apa-apa ke belakang. Tribuners dari 10 tahun tuh tinggal di kamar ini ya Bu ya? Di kamar inilah. Kasur inilah buruk kayaknya. Tidak pernah diganti berarti? Enggak diganti-ganti. Lah gatal-gatal lah sumpah. Itulah kasur, 10 tahun lalu itulah kasur, itulah tempat tidur. Kalau suruh bantal, raja kami buka, kami ganti, kesian. Ganti, dicuci, kita lihatlah kotor, itu baru tidak diganti, kesian. Pak, Bapak manggang ikan tadi? Coba kita ke belakang Pak, tempat Bapak manggang ikan Bapak. Nanti bonus kita akan melihat Pak Ediar. Beliau ini sudah berusia 60 tahun tapi tubuhnya masih gagah. Hanya terkendala di mata Pak ya. Mata, nah ini rumah beliau, kita manggang ikan. Oke. Jadi
beliau ini ngambil upah manggang ikan tuh berapa Pak upahnya Pak? Nah, kadang 30, 35. Sekali panggang gini Pak? Ini kalau masuk dengan dikeringin ya itu, dikirim ke untuk bawa ke Palembang. Ini tiap hari ke Pak kira-kira? Tidak. Berarti kalau dalam seminggu tuh berapa kali lah kira-kira dapat upah kayak gini Pak? 2 kali. Tapi ada selingan diajak orang makan timah. Oke. Nah, jadi orang makan timah tuh kadang upahnya 200. Sekali panggang. Nah, Tapi tidak cuman seminggu sekali itu. sekali. Ini orang-orang dekat sini atau gimana Pak yang biasa Orang aku. yang biasa minta tolong dengan Bapak ya? Orang dekat sini lah. Pak ini Bapak nih matanya sejak kapan nih Pak kira-kira? Sejak pensiun lah. Pensiun tuh minta pensiun tuh karena mata tidak dapat lagi. Udah dapat lagi Pak. 2 kali terus di terigal. Dulu. Tapi tidak ini Pak. Tidak pernah berobat ke lain gitu. Enggak. Misalkan apa nama ada obat gitu, cuman Enggak ada, cuma dokter Ida ada beri obat tetes. obat tetes Pak. Nah, Terus ada perubahan nggak waktu itu? enggak. Tidak ada perubahan Pak. Enggak ada Sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi kalau Bapak aktivitas sekarang gimana ya Pak? Ini kan jarak pandang kan cuma 1 meter. Nah, kalau dekat gini dapat. Heeh. Dapat nengok gitu. Wajahku nih kayaknya. Tapi kalau lebih dari itu udah dapat Pak. Kalau nengok jalan tuh nengok ke atas gitu lah. Baru nengok jalan. Oke. Selain ini penghasilan Bapak dari mana nih Pak kalau untuk kebutuhan sehari-hari Pak? Adik-adik kadang-kadang beri. Kadang ada yang ngasih ya Pak. Beri lo beras. Pak, maaf nih Pak. Kita ngomong ibu nih. Bu Rohani kan ini kalau misalkan ada yang ingin membantu nih Pak. Mudah-mudahan insya Allah ya Pak ya. Ikhlas ke Bapak misalkan ada orang yang membantu. Ikhlas Bang. Membantu misalnya untuk kesembuhan ibu. Karena mungkin Bapak ngerasa 10 tahun itu sakit ibu gimana Bu? Pak? Aku sih sekarang ini karena memang lebih nih kan tanggung jawab enggak Ya. ya? Dijalankan lah gitu aja. Ikhlas Pak. Ikhlas lah. Tapi dalam kata lain pasrah. Pasrah Pak. Pasrah lah. Tapi mudah-mudahan ada keajaiban. Mudah-mudahan sih kalau nolong membantu di jalan alhamdulillah lah. Tapi Bapak tidak pernah terpikir ibu akan 10 tahun seperti itu dulu. Iya. Tidak pernah Pak. Memang kalau ada kewajiban gitu. Memang kewajiban. Nah jadi Tribuners memang aktivitas Pak Edi ini semenjaklah pensiun ya bertahan hidup seperti ini nih Pak ya. Tapi dengan kalau saya akumulasikan tadi Pak ya. 200.000 ditambah 70.000, 270.000. Itu seminggu nih. Seminggu. Kalau di biaya hidup cukup lah. Dicukup-cukupkan. Kadang-kadang ada anak buah beri beras Pak. Ya, masih ada bantuan yang lain Pak. Ntar ikan kadang-kadang. Iya Pak. Aduh. Pak lanjut lah Pak. Iya. Nah Tribuners tadi kita melihat aktivitas Pak Edi di bagaimana beliau untuk bertahan hidup di keluarganya karena beliau di rumah ini hanya hidup suami istri dan tidak punya anak Tribuners. Dan kondisi Ibu Rohani juga memang 10 tahun sudah menderita, pengobatan sudah dilakukan namun belum sembuh. Tapi beliau berharap ada bantuan dari masyarakat yang mempunyai hati, kemudian juga pemerintah daerah agar sakit yang diderita beliau selama 10 tahun itu sembuh dan beliau hanya minta satu permintaan bisa berjalan. Oke Tribuners, saya ulangi lagi bahwa alamat beliau yaitu berada di Jalan Baru Kampung Laut. Jalan Baru Kampung Laut RT 12 Bu ya? RT 19 RW 6 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan Belitung. Nama beliau Ibu Rohani dan suaminya bernama Ediar atau biasa dipanggil Pak Edi. Nah Tribuners, saya melaporkan langsung dari rumah beliau di Sarendi. Terima kasih.